Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu habibul karim. Amma ba'. Hadirin sidang jamaah Jumat sekeyakinan, seakidah dan seagama yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Sang Empunya alam semesta, Allah yang telah menghidupkan kita dalam iman dan Islam, Allah yang telah memberikan kita kekuatan rohani dan jasmani, Allah pula lah sewaktu-waktu pinta yang kita panjatkan agar memberikan kesempatan untuk menghembus nafas terakhir kita dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salawat bermahkotakan salam senantiasa tercurahkan untuk revolusi besar Islam, putra dari sang bapa Abdullah, buah hati dari sang ibunda Aminah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang bersimbah peluh, seorang nabi yang berjuang mati-matian, seorang nabi yang rela melakukan apapun untuk Islam, agama saya, agama anda, agama kita semua. Walaupun demikian, Rasulullah juga dihadapkan dengan sebuah peristiwa, yaitu terpisahnya beliau dengan kehidupan dunia ini, yakni kematian. Juga tak lupa salawat beriringan salam pula senantiasa tercurahkan untuk keluarga dan sahabat Nabi sekalian, yang kasudi kiranya kana tim perjuangkan Islam di Jazirah Arab, pula kana tim sebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia, sehingga kehidupan sehari-hari kita dikoordinirkan oleh norma-norma Islam. Kata-kata ketakdiman wa ikraman ulun tuan, terutama sekali kepada Tengku Imam Syekh Masjid serta remaja masjid, pula yang teristimewa untuk hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ketahuilah hadirin, sesuatu perkara yang pasti dalam kehidupan, bahwasanya kita pasti merasakan maut, kita pasti merasakan yang namanya kematian. Siapapun makhluk Allah yang hidup di alam semesta ini pasti mempunyai ajalnya masing-masing, baik itu manusia, jin, bahkan malaikat pencabut nyawa pun dianya juga ikut merasakan kematian. Barokon malaikat maut gekalan gop kap capli ke eung mehip-hip di tebit ia mata wate getari nyawang gop. Namun pada uronyan malaikat maut getunyum kedro ge kiban tat ke eung capli, kiban tat sakit tubuh mepisah dengan nyawang. Handai taulan yang dirahmati oleh Allah. Hidup kita sebagai umat manusia pasti mempunyai yang namanya ajal, dan ajal itu tak ada satu orang pun yang dapat mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada satu alat yang canggih sehebat apapun alat tersebut
sehingga mampu untuk mendeteksi kematian seseorang. Dan tak ada satu makhluk pun yang tahu kapan dirinya itu dicabut nyawa oleh Allah, karena kematian merupakan rahasia Allah Azza wa Jalla. Puji oleh Allah, hana Nabi notifikasi kematian kegetanyo hamba. Bilanya oleh Allah nepu-tepu bak getanyo hamba, pajan tamati, bak uropu akan tajemput ajal tu, bak detik pu le getanyo akan menemui kematian. Maka sungguh getanyo hamba yang sudah dibekali hawa nafsu, pasti tak ibadat bak uronyan manteng, bak jimnyan manteng, bak detiknyan manteng. Padahal oleh Allah menyatakan secara tersurat di dalam Al-Quran, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka sembahlah Tuhanmu sepanjang hidupmu sehingga datanglah kematian menjemputmu. Juga di ayat yang lain Allah menyatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu, dan tak ada satu jiwa pun yang dapat mengetahui di bumi mana dianya itu akan menemukan ajalnya, di tempat mana dianya itu akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Tsumma ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian itu dikembalikan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dicintai oleh Allah, coba tanyakan pada diri masing-masing, sudah siapkah apabila esok atau lusa merupakan jatah ajal kita? Hari ini mungkin kita dapat melaksanakan amal ibadah salat Jumat, tetapi apakah ada yang bisa menjamin kita untuk dapat menunaikan amal ibadah salat Jumat selanjutnya? Bisa jadi Jumat depan kita tak dipertemukan lagi oleh Allah. Berarti Jumat ini adalah Jumat yang terakhir dalam hidup kita. Maka jadikan setiap aktivitas rutinitas kita hanya semata-mata menyembah Allah Ta'ala, hanya semata-mata memperhambakan diri kepadanya selama masih diberi kesempatan, selama manteng roh dikandung oleh jasad. Hidup hanyalah sementara, tak usahlah sombong dan berbangga. Mungkin hari ini kita bisa tertawa, bisa jadi di hari esok kitalah yang berduka. Kematian bukan hanya diingat ketika ada tetangga yang meninggal. Kematian bukan hanya diingat ketika mau ziarah kubur. Kita wajib mengingat yang namanya kematian. Di saat kita ingat kapan datangnya ajal, otomatis kita takut yang amat sangat kepada Allah, sehingga hati dan anggota tubuh kita tak sudi merencanakan dan melakukan perbuatan yang belum pernah diimplementasikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat lumrah terjadi manusia berangan-angan bahwa ajalnya masih jauh, sehingga dianya mengira bahwa di tahun depan semua masalah dalam hidupnya pasti bisa teratasi. Dia berangan-angan bahwa akan bangun usaha dan menjadi orang sukses. Dia berangan-angan bahwa akan menikah dengan sosok impiannya. Pula dianya berangan-angan bahwa di hari tua nanti ingin duduk manis sambil bermain dengan familinya. Padahal sudah banyak terbukti manusia yang berangan-angan panjang, namun tiba-tiba ajal telah menjemputnya. Maka perlu untuk kita jadikan sebuah renungan bahwa kubur adalah tempat segala usia, karena syarat untuk mati tak harus menunggu tua, tak harus sakit, tak harus di jalan, pula tak harus di tempat yang sama. Sebab kematian
bergerak terus tak mengenal waktu siang malam. Dianya maut datang di lautan dan di daratan. Dianya maut tak mengenal pangkat dan jabatan. Bilanya ajal telah tiba, malaikat tak segan dan tak sungkan untuk mencabut nyawa kita. Oleh karena itulah, hendaknya kita memperhatikan dan mempersiapkan bekal amal terbaik kita untuk menempuh dahsyatnya akhirat. Dan jangan pernah lalai dengan tipuan fata morgana dunia. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu pasti mempunyai batas ajal waktunya. Bilanya ajal telah tiba, mereka tak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah limpahkan rahmat dan nikmatnya. Ja'a rajulun ila amiril mu'minin Ali bin Abi Talib faqala sa'as'aluka an arba'i masaila. Seorang lelaki datang kepada Amirul Mukminin, yaitu Ali bin Abi Talib. Faqala, dianya itu berkata, sa'as'aluka an arba'i masaila. Aku mau bertanya kepadamu tentang 4 pertanyaan, wahai Amirul Mukminin. Pertanyaan yang kefun, mahwal wajib wal aujab. Perkara apa yang wajib dan yang lebih diwajibkan. Pertanyaan yang kedua, mahwal qarbu wal aqrab. Perkara apa yang dekat dan yang lebih didekatkan. Pertanyaan yang kelima, mahwal ajib wal ajab. Perkara apa yang heran dan yang lebih diherankan. Pertanyaan yang keempat, mahwa sa'bu wal as'ab. Perkara apa yang sukar dan yang lebih disukarkan. Maka oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah nejawab. Jawaban yang kefun, al wajibu ta'atullah wal aujabu tarkuz zunub. Yang wajib adalah kita mentaati Allah, dan yang lebih wajib adalah kita meninggalkan segala perbuatan dosa. Jawaban yang kedua, al-qarbu huwa yaumul qiyamah wal aqrabu huwal mautu. Yang dekat itu adalah hari kiamat, dan yang lebih dekat lagi adalah kematian. Jawaban yang kelima, al-ajibu huwa dunya wal a'jabu hubbud dunya. Yang heran itu adalah dunia, dan yang lebih mengherankan lagi adalah kenapa kita mencintainya dunia. Jawaban yang keempat, as-sa'bu huwal qabru wal as'abu minhu zihabu bila zadin. Yang sukar itu adalah alam kubur, dan yang lebih sukar lagi adalah kita masuk ke dalamnya kubur tanpa membawa bekal sedikit pun. Wahai handai taulan, beroptimislah sekarang serta konsisten dalam mencari amalan yang diridai Allah, agar nanti dapat tidur tenang di alam kubur. Kalau hendak istirahat, istirahatlah di alam barzah, istirahatlah kelak di dalam surga. Karena dunia ini bukan tempat beristirahat, tetapinya dunia hanyalah tempat bekerja keras untuk mengumpulkan amalan kebajikan. Jangan sampai disebabkan hidup senang di dunia, kita tak dapat tidur tenang di alam kubur. Mari jadikan dunia ini sebagai ladangnya takwa, mencerna serta menyerap setiap detik menjadi lafaz kebajikan. Karena dunia ini bukanlah tempat tinggal, tetapinya dunia hanyalah tempat untuk ditinggalkan. Maka perbanyaklah mengingat kematian, sebab dengan merenungi betapa dahsyatnya sakratul maut
dapatlah melembutkan hati, menjadikan kita lebih antusias dalam mempersiapkan bekal untuk menempuh dahsyatnya akhirat, untuk menempuh pedihnya akhirat. Karena kematian bukanlah sebuah kesimpulan, tetapinya kematian hanya perpindahan pintu untuk memasuki hidup di atas hidup. Oleh Ibnu Umar pernah berkata, jika engkau berada di petang hari, janganlah tunggu sampai datangnya pagi. Jika engkau berada di pagi hari, janganlah tunggu sampai datangnya petang. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti tetap mendapatkanmu, walaupun kamu itu berada dalam benteng, dalam peti besi yang tinggi lagi kokoh. Semua makhluk yang diijadkan oleh Sang Pencipta pasti mempunyai yang namanya kematian. Tak terkecuali sejauh apapun kita berlari, sehebat apapun kita mengelak, secerdik apapun kita bersembunyi, kematian pasti tetap menghampiri. Jika kematian merupakan jalan keluar dari segala permasalahan hidup, niscaya dianya itu akan menjadi sebuah pilihan bagi para jiwa yang tertimpa beratnya ujian hidup. Akan tetapi, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Justru sebaliknya, setelah kematian merupakan awal semua dipertanggungjawabkan perbuatan yang sudah pernah kita lakukan, dan masih ada kehidupan yang jauh lebih mengerikan, di mana semua terasa ringan atau justru terasa lebih berat dari permasalahan pahitnya hidup semasa di dunia. Oleh seseorang akan Khalifah Utsman bin Affan pernah ditanya, "Tudzakirul jannata wan nara wala tabki wa tabki min hadza?" Kenapa engkau tak menangis ketika mengingat syurga dan neraka? Wa tabki min hadza, dan engkau menangis ketika melihat ini perkuburan. Maka oleh Sayyidina Utsman bin Affan menjawab, "Dulu aku pernah mendengar sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." Innal qabra awwalu manazilil akhirah, sungguh kubur itu merupakan awal perjalanan akhirat. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, maka jika kita terlepas dari cengkramannya kubur, dari dahsyatnya azab kubur, maka perjalanan selanjutnya pun akan terasa lebih mudah. Wa in lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu, maka jika kita tak terlepas dari cengkraman azab kubur, dari pahitnya azab kubur, maka perjalanan selanjutnya pun akan terasa lebih berat. Bacut pesan ulung tuan lewat ayat Al-Quran, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sungguh kematian itu pasti tetap menjumpai kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian itu dikembalikan kepada Allah Zat yang maha mengetahui yang nyata dan yang gaib.
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka lalu dia beritakan kepadamu tentang apa saja yang sudah pernah kamu kerjakan semasa hidup di dunia. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.